Ini yang asli, ada stempel dari kantor pos. Perangko-perangko Indonesia, ini dia. Ini dia. Perangko-perangko ada macam-macam. Dahulu setiap ada momen atau kegiatan apa, pemerintah akan menerbitkan perangko. Termasuk ini ada perangko istri presiden. Ini dia perangko olahraga. Kemudian perangko apa ini? Adat yang ada, adat istiadat tari-tarian yang ada di Indonesia. Ini dia perangko Bapak Presiden kita dahulu, Pak Soeharto. Halo teman-teman, saya mamahnya L di channel Mas L Channel. Kali ini saya tidak bersama L. Saya ingin bercerita mengenai hobi saya. Semoga anak-anak saya kelak juga punya hobi yang bermanfaat. Saya dahulu waktu zaman sekolah itu saya suka sekali mengumpulkan perangko. Kemudian setelah saya lulus sekolah, saya mengumpulkan perangko di SMP. Setelah saya lulus sekolah, saya mulai berhenti. Kemudian setelah saya kerja, saya di bagian HRD dan saya menemukan lagi perangko-perangko. Orang-orang zaman saya dahulu masih menggunakan surat menyurat. Tidak seperti sekarang, ada WhatsApp. Tidak ada surat lagi. Waktu itu masih ada surat menyurat. Ini adalah kumpulan perangko yang kembali saya buat waktu saya bekerja di bagian personalia. Saya menemukan banyak orang kirim surat menyurat. Akhirnya hobi saya dulu waktu sekolah tersalurkan kembali. Saya mulai, ini adalah perangko asli. Ini adalah perangko asli. Ini buktinya. Ada stempel-stempel dari kantor pos. Ini dia. Ini urutannya mungkin belum benar. Asal saya urutkan saja. Nanti kalau saya ada waktu akan saya perbaiki cara menyusunnya. Waktu itu saya akan sedikit bercerita. Waktu itu saya melihat perangko-perangko, ada banyak surat. Akhirnya saya, ketika ada yang mengambil surat di kantor saya bekerja, saya selalu minta izin. Bolehkah saya meminta perangko Anda? Saya gitu. Kemudian ada yang boleh, tentu saja ada yang tidak. Kalau ada yang boleh, terima kasih sekali. Kemudian saya mulai koleksi kembali. Ini dia kumpulan perangko-perangkonya. Tentu saja ada perangko dari Indonesia maupun dari luar negeri, karena kan tempat saya kerja di pabrik banyak mungkin istrinya atau suaminya yang bekerja di luar negeri. Ini dia. Ini tahun 91. Saya mulai mengumpulkan perangko di tahun 91. Akan saya urai satu persatu. Ini adalah perangko-perangko Indonesia. Ini yang asli, ada stempel dari kantor pos. Perangko-perangko Indonesia, ini dia.
Ini dia perangko-perangko, ada macam-macam. Dahulu setiap ada momen atau kegiatan apa, pemerintah akan menerbitkan perangko. Termasuk ini ada perangko istri presiden. Ini dia perangko olahraga. Kemudian perangko apa ini? Adat yang ada, adat istiadat, tari-tarian yang ada di Indonesia. Ini dia perangko Bapak Presiden kita dahulu, Pak Soeharto. Kemudian ada lagi perangko setiap kegiatan ada perangkonya. Saya lupa, ini sudah berlangsung sekitar, saya mulai ngoleksi ini sekitar 30 tahun yang lalu. 30 tahun lalu. Saya sudah tidak bekerja, sudah jadi ibu rumah tangga, tapi masih saya simpan. Saya perkenalkan kepada anak-anak saya bahwa ini dia hobi mamah dahulu. Ini presiden pertama kita, Soekarno. Ini murni, ada stempelnya dari kantor pos. Ini ada juga zaman reformasi. Oh, Akbar masih ada. Apalagi ya? Banyak sekali. Ini ada pahlawan-pahlawan kita zaman dahulu. Ada binatang-binatang langka Indonesia. Ada juga candi. Kemudian ini dia. Ini perangko zaman dahulu. Harganya masih ada yang berapa ini? 100 rupiah. Ini tahun berapa ini? Aduh, saya harus pelajari untuk mengingat-ingat. Akan saya perkenalkan pada anak-anak saya. Sebelum adanya HP, sebelum ngetren HP, kemudian apalagi sekarang WhatsApp, semua orang mau kabar-kabar tidak perlu kirim surat, sudah pakai WhatsApp saja, sudah video call saja. Ada bunga-bunga Indonesia. Ada lagi apa ini? Saya lupa. Saya kalau baca begini harus pakai kacamata. Ini dia. Ada Bapak Presiden kita, Abdurrahman Wahid. Alhamdulillah. Semoga tidak ada yang terlewatkan. Kalau ini zaman dahulu ada serinya. Sebentar. Saya sepertinya punya seri kisah kepahlawanan cerita rakyat. Saya pernah beli di acara, waktu itu ada pameran filateli. Nih, saya beli buku waktu itu ada pameran filateli. Saya beli buku-bukunya. Ini dia. Waktu ada pameran filateli, saya datangi. Saya beli buku-bukunya. Ini dan ini dia. Mari mengumpulkan perangko Indonesia. Ini sebentar. Wah, ini dia. Kantor pos pernah menerbitkan sebuah perangko yang serinya cerita rakyat, legenda cerita rakyat Indonesia. Salah satunya ini. Saya beli 1 seri. Entahlah sekarang ada atau tidak. Ini saya beli 1 serinya. Waktu itu cuma 1 seri. Sebenarnya banyak ceritanya, tapi tidak sanggup untuk membelinya. Mahal. Bukan mahal sih, dananya dibagi-bagi. Ini siapa lagi ya ini? Wah, siapa ini? Ini adalah, kok gak jelas. Siapa? Aku harus pakai kacamata ini. Habibie kah?
Pak Habibie. Ya, Pak Habibie. Ada lagi binatang-binatang yang ada di Indonesia. Ini perangkonya belum tersusun dengan bagus. Saya juga pernah beli seri perangko Soekarno yang waktu itu harganya, ini waktu zaman penjajahan apa ini? Aduh, saya sudah lupa. Ini ada lagi perangko acara apa? Habis. Apa lagi? Oh, ini dia. Ini adalah perangko luar negeri. Waktu itu ada karyawan perusahaan saya yang punya anggota keluarga di luar negeri. Ketika kirim surat, saya lihat perangkonya dan saya belum punya. Saya usahakan minimal saya koleksi 1 perangko. Saya tidak perlu banyak-banyak, 1 saja, satu macam begitu. Ini saya tidak apa lagi dari negara mana saja, tapi saya punya catatannya. Nanti akan saya buka catatannya. Adakah teman-teman yang suka mengoleksi perangko? Ini perangko tahun, pokoknya saya mulai koleksi tahun 1991. Kemudian saya pindah ke departemen tempat kerja, maksudnya bukan pindah ke tempat kerja, pindah ke bagian. Tadinya di personal di HRD, kemudian saya pindah ke bagian lain. Itu saya mulai sulit mengoleksi perangko lagi. Apalagi ketika saya sudah punya suami, punya anak, saya tambah tidak fokus untuk ke situ lagi. Ada yang dari Malaysia, ada yang dari Arab Saudi. Ini koleksi Malaysia, tahun berapa? Saya harus pelajari lagi, udah lupa. Ini ada koleksi perangko Singapura. Ini dia stempel kantor posnya, ada. Begitu teman-teman. Jangan lupa, kalian kalau punya hobi, tetap kalian sempatkan di waktu senggang kalian. Karena ketika beberapa tahun kemudian, kalian akan bisa menikmatinya seperti saya ini. Saya bisa bercerita kepada anak-anak saya dan mereka sangat, oh bukan main mama, iya. Cuma sekarang saya sudah sulit untuk mendapatkan ini. Ini aja waktu zaman saya bekerja. Waktu zaman saya sekolah sudah hilang karena waktu itu saya tinggal di tempat orang tua saya bekerja jauh dari kampung halaman luar kota. Kemudian ketika saya minat kembali untuk mengkoleksi perangko yang lama sudah tidak ada. Entahlah hilang karena waktu itu pernah rumah orang tua saya kebanjiran. Ini dia, ada perangko dari Addis Ababa, Korea, Arab, London, Bulgaria, Cina, dan mungkin ada lagi. Ini dia, saya juga punya perangko yang tahun-tahun dari tahun 70 sampai ada. Demikian teman-teman. Kalau kalian punya hobi, jangan lupa semangat. Salurkan hobi kalian, hobi yang positif. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah melihat Mas L Channel. Wassalamualaikum.